Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan yang masuk ke kami. Apa sih itu bid'ah? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa itu bid'ah, ada hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keotentikan syariat dan agama Islam, bahwa Islam akan selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyimpang. Dan ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan syariat ini, Al-Qur'an ini, dan kami pula yang akan menjaganya. Para ulama kita kemudian coba menafsirkan ayat ini. Salah satu di antara bentuk penjagaan Allah terhadap syariat ini, salah satu di antara bentuk Allah menjaga keotentikan syariat ini adalah dengan menghadirkan para ulama kita. Karena sahabat-sahabat sekalian, ulama inilah mereka adalah pewaris para nabi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrithu al-ilma." Rasulullah SAW bersabda, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi itu, sahabat sekalian, tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak. Tapi yang diwariskan Nabi kepada umatnya, termasuk kepada para ulama kita, adalah al-ilmu, ilmu. Maka pemahaman para ulama kita sejatinya, kalau kita membaca teks hadis ini, itu pemahaman mereka adalah bersambung sampai kepada Rasulullah. Tentu melewati yang namanya sanad. Dengan sanad inilah yang bersambung sampai kepada Rasulullah, maka pemahaman para ulama kita ini kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Islam dan syariat Islam. Dengan begitu tingginya kedudukan para ulama kita, wajarlah kemudian pendapat mereka itu diapresiasi oleh syariat Islam. Benarnya, jangankan pendapatnya benar, salahnya mereka, kelirunya mereka itu dihargai, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala satu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Innal hakim idza ijtahada wa asaba falahu ajran." Seorang ulama jika dia berijtihad, dia berusaha menyimpulkan satu hukum, kemudian pendapatnya itu benar, maka Allah akan memberikan dia 2 pahala. Dan wa idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan jikalau ulama ini berijtihad, menyimpulkan, mengerahkan seluruh tenaga, waktu, pikirannya untuk mencari hukum melalui pemahaman terhadap dalil-dalil, kemudian keliru, maka Allah akan memberikan apresiasi. Allah menghargai usaha mereka dengan bentuk memberikan pahala berupa pahala 1 pahala. Itu berbeda dengan kita orang awam. Jangankan salah kita, benarnya pendapat kita, kalau masih pakai menurut saya, sedangkan kita tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan hukum di dalam syariat Islam, maka hati-hati. Pendapat kita ini walaupun benar secara teori, tapi berdosa. Kenapa? Karena kita sudah melangkah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita tidak memiliki kapasitas. Maka sahabat-sahabat sekalian, untuk menyikapi atau memahami apa itu bid'ah, ya mudah. Tinggal melihat bagaimana pendapat para ulama kita. Nah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, para ulama kita, ya mayoritas ulama kita cenderung kemudian membagi bid'ah itu. Tidak mengkategorikan bid'ah hanya pada satu kategori, yaitu sebagaimana pemahaman yang kita katakan, mohon maaf, pemahaman minoritas. Kita katakan minoritas, sedikit sekali. Yang mereka mengatakan bahwa bid'ah itu, semua bid'ah itu sesat. Sebenarnya banyak sekali ya pendapat para ulama kita, tapi kita cukupkan satu pendapat saja untuk supaya tidak terlalu mengambil waktu yang begitu banyak. Kita di sini bawakan satu pendapat Imam Syafi'i.
untuk mewakili pendapat mayoritas ulama yang lain. Kata beliau apa? Ma ahdatha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahuwa bid'atud dhalalah. Apa-apa yang baru yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi hadis Nabi SAW, yang menyelisihi athar para sahabat, yang menyelisihi konsensus dan kesepakatan para ulama, maka bid'ah yang jenis ini adalah, atau sesuatu yang baru ini termasuk kategori bid'ah dhalalah. Sahabat-sahabat sekalian, maka dari pemahaman teks pendapat Imam Syafi'i itu, kalau kita menggunakan pemahaman berbalik, maka bisa kita fahami bahwa bid'ah ternyata bukan satu jenis. Kalau ada sesuatu yang baru terjadi di dalam syariat ini, yang berkesesuaian dengan Al-Quran, yang berkesesuaian dengan hadis-hadis Nabi secara umum, kesepakatan para ulama, maka itu bukan termasuk bid'ah dhalalah, bukan termasuk bid'ah dhalalah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari pendapat Imam Syafi'i ini, tentu beliau tidak menyimpulkan begitu saja. Beliau punya dasar landasan yang kuat, kemudian beliau bisa menyimpulkan demikian bahwa bid'ah itu ada yang terpuji, ada yang diakui, dan ada juga yang tercela, dan bahkan mohon maaf masuk kepada kriteria bid'ah dhalalah. Ternyata dari sini kemudian kita bisa pahami bahwa tidak semua bid'ah itu dhalalah. Kalau semua bid'ah itu dhalalah, maka kita akan menuduh para sahabat-sahabat Nabi SAW berbuat bid'ah. Karena kita tahu bersama, sahabat-sahabat sekalian, banyak kejadian momen-momen tertentu yang terjadi di zaman setelah wafatnya Nabi SAW, termasuk masalah yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Banyak sekali, tapi kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang paling gamblang contohnya adalah usaha mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini bid'ah, jelas bid'ah. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Quran, beliau paham betul bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya teksnya, pendapatnya itu diabadikan oleh para ulama kita. Sampai beliau berkata kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, a'af'alu ma lam yaf'al Rasulullah. Sampai 3 kali beliau ulang, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan memaksa diriku untuk melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi? Itu sampai 3 kali beliau ulangi. Bahwa beliau faham apa yang dilakukan ini bid'ah. Tapi apakah semua bid'ah itu sesat? Ya, ternyata Umar radhiyallahu taala anhu sebagai sahabat terbaik setelah Nabi SAW, bahkan manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, beliau justru punya pemahaman yang lebih utuh dibandingkan para sahabat yang lain, yaitu bahwa tidak semua bid'ah itu tercela, tidak semua bid'ah itu sesat. Bahkan ada pendapat beliau yang sangat gamblang, yaitu usaha beliau dalam mengumpulkan para sahabat-sahabat Nabi untuk menunaikan sholat tarawih secara berjamaah dengan format 23 rakaat, kemudian dilakukan secara 2 rakaat di belakang satu imam. Ini enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah hanya melakukan sampai 3 hari saja. Tapi beliau melakukan di zaman beliau sampai full. Bahkan beliau faham bahwa ini adalah bid'ah. Sampai kemudian beliau mengomentari dengan mengatakan, ni'amal bid'atu au ni'amil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini loh. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Terus bagaimana dong dengan hadis kullu bid'atin dhalalah? Nah, sahabat sekalian, sebelum kita menutup jawaban ini, ternyata para ulama kita tidak memahami secara zahir hadis ini. Imam Nawawi mengatakan hadis ini amun makhsus. Hadis ini teksnya general tapi maknanya khusus. Dan ini difahami oleh orang-orang Arab. Tidak usah kita jauh-jauh kemudian membandingkan dengan orang Arab. Di dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan kepada misalnya pemilik toko, saya akan membeli semua
atau saya akan membeli semuanya yang ada di toko ini. Apakah yang dimaksud semuanya di sini sampai dengan toko, gentengnya, pintu-pintunya? Tidak, nggak ada orang yang memahami begitu. Justru pemahaman di sini difahami oleh pendengar bahwa yang dimaksud hanyalah produk-produk yang ada di dalam toko. Begitu pula dalam memahami hadis dan Al-Quran. Harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa, dan para ulama kita justru memahami hadis ini sebagai hadis lafaz yang umum namun berlaku kepada yang khusus, yaitu bid'ah yang menyelisihi kaidah-kaidah ilmiah, bid'ah yang menyelisihi Al-Quran, bid'ah yang menyelisihi hadis Nabi, ijma dan athar para sahabat, inilah termasuk bid'ah yang sesat. Mudah-mudahan jawaban yang singkat ini bisa mencerahkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.